Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuris Mawarni dengan NIM 20.02.09.034. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sumber daya alam, yaitu hayati dan non hayati. Adapun standar kompetensi 1.1 yaitu memahami hubungan antara sumber daya alam dengan lingkungan, teknologi, dan masyarakat. Yang kedua itu ada komponen dasar. 11.1 menjelaskan hubungan antara sumber daya alam dengan lingkungan. Adapun indikator 11.1.1 menyebutkan jenis-jenis sumber daya alam di lingkungan. 11.1.2 menjelaskan manfaat sumber daya alam. 11.1.3 menjelaskan hubungan antara sumber daya alam dengan lingkungan. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama dengan tanya jawab tentang sumber daya alam, siswa dapat menyebutkan pengertian sumber daya alam dengan benar. Yang kedua, dengan pengamatan sumber daya alam, siswa dapat menyebutkan jenis-jenis sumber daya alam di lingkungan dengan benar. Yang ketiga, dengan membaca buku sumber daya alam dan tanya jawab dengan guru, siswa dapat menjelaskan manfaat sumber daya alam dengan benar. Yang keempat, dengan mempelajari tentang sumber daya alam dan lingkungannya, siswa dapat memanfaatkan sumber daya alam di lingkungannya dengan tepat. Yang kelima, dengan penugasan, siswa dapat menjelaskan hubungan antara sumber daya alam dengan benar. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan hidup manusia. Berdasarkan jenisnya, sumber daya alam terdiri dari sumber daya hayati dan sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Sumber daya alam. Yang pertama, tumbuhan. Adapun manfaat tumbuhan setelah mengalami pengolahan. Bahan pangan, contohnya padi, diolah menjadi beras, nasi, tepung beras, dan sebagainya. Yang kedua ada kedelai. Kedelai diolah menjadi tempe, oncom, kecap, dan sebagainya. Yang ketiga itu ada gandum, dapat diolah menjadi tepung, tepung terigu, dan roti. Yang kedua itu ada bidang pertanian. Tumbuhan dapat dimanfaatkan untuk pupuk, kompas, dan pupuk hijau. Yang C itu ada bahan sandang, contohnya serat kapas dapat diolah menjadi kain katun, kapuk, randum dapat diolah menjadi kasur, bantal, dan guling. Enceng gondok dan daun pandan dapat diolah menjadi tas, sandal, dan kerajinan tangan. D. Peralatan rumah tangga, misalnya berbagai peralatan rumah tangga yang terbuat dari kayu. Eceng gondok, rotan, dan pelepah pisang dapat diolah menjadi kursi dan meja. E. Produk kesehatan dan kosmetik, contohnya buah kina untuk menyembuhkan penyakit malaria, kunyit untuk obat sakit perut, jahe untuk menghangat badan. F. Industri, contohnya getah karet diolah menjadi karet dan ban mobil, kulit kayu dan jerami diolah menjadi kertas. Yang kedua itu ada hewan. Di mana manfaat hewan bagi manusia adalah yang pertama itu bahan pangan, contohnya daging, telur, dan susu. Yang kedua bahan sandang, contohnya serat kepompong, ulat sutra diolah menjadi sutra, tas, pelapis sofa, jok mobil, dan ikat pinggang. Bulu domba diolah menjadi benang wol. Kulit sapi, kerbau, ular, dan buaya diolah menjadi jaket, sepatu, tas, pelapis sofa, jok mobil, dan ikat pinggang. Yang ketiga itu ada perhiasan, contohnya kerang mutiara. Mutiaranya dapat diolah menjadi anting-antingan, cincin, kalung, dan sebagainya. Gading gajah dapat diolah menjadi anting-antingan, gelang, cincin, dan bros. Yang keempat itu ada produk kesehatan dan kosmetik, contohnya minyak ikan untuk menjaga kesehatan mata, madu untuk menjaga kesehatan tubuh. 2.
Sumber daya alam non hayati. Sumber daya alam non hayati adalah sumber daya alam yang dapat diusahakan kembali keberadaannya dan dapat dimanfaatkan secara terus-menerus. Contohnya air, angin, sinar matahari, dan hasil tambang. Air. Air merupakan salah satu kebutuhan utama makhluk hidup dan bumi sendiri didominasi oleh wilayah perairan. Dari total wilayah perairan yang ada, 97% merupakan air asin atau wilayah laut, samudra, dan lain-lain. Dan hanya 3% yang merupakan air tawar atau wilayah sungai, danau, dan lain-lain. Seiring dengan pertumbuhan populasi manusia, kebutuhan akan air baik itu untuk keperluan domestik dan energi terus meningkat. Air juga digunakan untuk pengairan, bahan dasar industri minuman, dan penambangan dan aset reaksi. Di bidang energi, teknologi menggunakan air sebagai sumber energi sebagai pengganti dari minyak bumi telah dan akan terus berkembang karena selain terbaharui, energi yang dihasilkan dari air cenderung tidak terpolusi. Akan hal itu mengurangi efek rumah kaca juga. B. Angin. Pada era ini penggunaan minyak bumi, batu bara, dan berbagai jenis bahan bakar hasil tambang mulai digantikan dengan penggunaan energi yang dihasilkan oleh angin. Angin mampu menghasilkan energi dengan menggunakan turbin yang pada umumnya diletakkan dengan ketinggian lebih dari 30 meter di daerah dataran tinggi. Selain sumber dayanya yang terbaharui dan selalu ada, energi yang dihasilkan angin jauh lebih bersih dari residu yang dihasilkan oleh bahan bakar lainnya. Pada umumnya, beberapa negara yang telah mengaplikasikan turbin angin sebagai sumber energi alternatif adalah Belanda dan Inggris. C. Tanah. Tanah adalah komponen penyusun permukaan bumi. Tanah termasuk salah satu sumber daya alam non-hayati yang penting untuk menunjang pertumbuhan penduduk dan sebagai sumber makanan bagi berbagai jenis makhluk hidup. Pertumbuhan tanaman, pertanian, dan perkebunan secara langsung terkait dengan tingkat kesuburan dan kualitas tanah. Tanah tersusun atas beberapa komponen, seperti udara, air, mineral, dan senyawa organik. Pengelolaan sumber daya non-hayati ini menjadi sangat penting mengingat pesatnya pertambahan penduduk dunia dan kondisi kecemaran lingkungan yang ada sekarang ini. D. Hasil tambang sumber daya alam. Hasil pertambangan memiliki beragam fungsi bagi kehidupan manusia, seperti bahan dasar infrastruktur, kendaraan bermotor, sumber energi, maupun sebagai perhiasan. Berbagai jenis bahan hasil galian memiliki nilai ekonomi yang sangat besar, dan hal ini memicu eksploitasi sumber daya alam tersebut. Beberapa negara seperti Indonesia dan Arab memiliki pendapatan yang sangat besar dari sektor ini. Jumlahnya sangat terbatas, oleh karena itu penggunaannya harus dilakukan secara efisien. Beberapa contoh bahan tambang dan pemanfaatannya. Yang pertama itu ada minyak bumi, infrastruktur untuk bahan bakar pesawat terbang. Yang kedua, bensin untuk bahan bakar kendaraan bermotor. 3. Minyak tanah untuk bahan baku lampu minyak. 4. Solar untuk bahan baku kendaraan diesel. 5. LNG atau liquid natural gas untuk bahan bakar kompor gas. 6. Oli ialah bahan untuk pelumas bensin. 7. Vaselin ialah salap untuk bahan obat. 8. Parasin untuk bahan pembuat lilin. Dan 9. Aspal untuk bahan pembuatan jalan. 10. Batu bara dimanfaatkan untuk bahan bakar industri dan rumah tangga. Yang 11. Biji besi untuk peralatan rumah tangga, pertanian, dan lain-lain. 12. Tembaga merupakan jenis logam yang berwarna kekuning-kuningan, lunak, dan mudah ditempa.
13 ada bauksit sebagai bahan dasar pembuatan aluminium. 14 emas dan perak untuk perhiasan. 15 mermer untuk bahan bangun rumah dan gedung. 16 belerang untuk bahan obat penyakit kulit dan korek api. 17 yodium untuk obat dan peramu garam dapur beriodium. 18 nikel untuk bahan pelapis besi agar tidak mudah berkeratan. 19 gas alam untuk bahan bakar kompor gas. 20 mangan untuk pembuatan besi baja. 21 grafit bermanfaat untuk membuat pensil dan bahan pembuatan baterai. Hubungan sumber daya alam dengan lingkungan. Sumber daya alam dapat berupa kumpulan beraneka ragam makhluk hidup maupun benda-benda tak hidup yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan hidup manusia. Dalam pemanfaatan sumber daya alam memerlukan ilmu pengetahuan dan teknologi, antara lain cara penggunaan teknologi yang tepat dan ekonomis agar hasilnya sesuai dengan apa yang diharapkan dan tidak menggunakan lingkungan. 1. Berbagai jenis sumber daya alam berdasarkan manfaatnya. Sumber daya alam terbagi menjadi A. Sumber daya alam penghasil energi seperti matahari, gelombang laut, gas, bumi, dan angin. B. Sumber daya alam penghasil bahan baku seperti hutan, laut, dan tanah. C. Sumber daya alam untuk kenyamanan seperti udara bersih dan pemandangan alam. Sedangkan menurut ketersediaannya di alam dapat dikelompokkan menjadi A. Sumber daya alam yang kekal seperti sinar matahari, ombak laut, air terjun, dan arus laut merupakan sumber daya alam yang selalu tersedia dan tidak akan pernah habis meskipun setiap saat dimanfaatkan. B. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui seperti minyak bumi, batu bara, logam, aluminium, biji besi, dan lain-lain. Dan gas alam merupakan sumber daya alam yang persediaannya tidak dapat diperbarui lagi atau tidak dapat dikembalikan setelah habis. C. Sumber daya alam yang dapat diperbarui seperti berbagai jenis tumbuhan dan hewan merupakan sumber daya alam yang dapat dibentuk lagi jika rusak atau habis. Jika dilihat menurut jenisnya, kita akan mendapati dua macam sumber daya alam, yaitu A. Sumber daya alam non-hayati meliputi segala sesuatu yang bukan makhluk hidup seperti udara, batu bara, logam, dan lain-lain. B. Sumber daya alam hayati meliputi berbagai makhluk hidup seperti berbagai mikroorganisme, tumbuhan,